Sebetulnya apa bedanya mimpi dengan realita? Realita pun kalau sudah lewat sama dengan mimpi, Pak. Ya. Pernah jadi pengantin baru kan? Indah kan? Udah lewat kan? Sama dengan mimpi kok. Tinggal kenangan aja. Sepakat Pak Jenderal? Sepakat, siksa kubur seperti itu berarti ya. Jadi sepakat mau nikah lagi. Oh, enggak. Biar malam pertama lagi. Ya, kecuali istri mengizinkan atau mencarikan. Awas direkam loh, direkam. Kan guyon sufi. Jadi pertanyaan-pertanyaan alam kubur itu juga mimpi semua. Kata mereka, sebab yang ada kan hadis-hadis. Hadis-hadis pun itu pasti dipertanyakan kesahihannya. Itu aja persoalannya bagi mereka yang, kalau kita kan percaya adanya siksa kubur, percaya. Bagi yang percaya silakan percayalah, yang tidak. Yang penting saya minta jangan bertengkar, bisa nggak? Jadi ikhtilaf lah ya, tetapi Iya. Ya kalau ya itu ada mimpi, kan bisa jelasin. Mimpi dengan realita kan sama juga. Mimpi kan sakit juga. Iya. Kayak apa? Bangun tidur. Kenapa? Kejar-kejar macan katanya. Padahal mimpi kan. Ya. Jadi sesungguhnya sih otak kita yang bekerja sebetulnya. Pikiran kita yang bekerja. Masakan yang ada itu menjadi nikmat semuanya ketika kita makan bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau kita makan di rumah dengan istri lagi bertengkar, enak nggak makannya? nggak enak. Seenak apapun makanannya rasanya nggak enak. Ya berarti ya kan pikir kita. Iya. Nah itulah garapan sufi, supaya pikiran kita jernih, hati kita tenang. Itu. Ini. Tanpa gula ya? Iya, Pak. Jadi tanpa gula tapi pakai gula. enggak, Oh. pegang-pegang aja. Sukanya menafsir ya. Dipikirkan manis Bu ya. Terus ini biar yang ini kan banyak yang sering viral itu ya. Padahal menurut saya itu juga mungkin tafsir ya. Apakah tafsir hadis atau nanti kalau ketika yaumil hisab itu yang ditanya pertama kali sholat. Ini sholat dalam makna sholat bentuk sholat fisik atau dampak daripada sholat atau output daripada sholat? Pak, ini misterius Pak. Sampai sekarang sekalipun mereka mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat yang agama, sampai sekarang belum ada orang yang mendefinisikan sholat Pak, secara betul. Yuk kita sekarang baca di kitabnya as-sholatu lughatan ad-du'a, syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat adalah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sekarang ada orang naik mimbar, takbir, takbir, Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, kapal udara kalian begitu begini, muter-muter di asrama. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat bukan? Iya, tetap tidak bisa didefinisikan. Terus, bapak-bapak pernah nggak melihat sholat? Fisik sholatnya ya. Bukan sholat, itu manusianya yang sedang melakukan sholat. Sholatnya sendiri kan Enggak, konsep, itu ya. konsep ya. Ya. Nah, ketika konsep di sini kan tidak mudah Pak.
seperti mendefinisikan rasa gembira, rasa sedih, rasa nyeri, rasa mual, rasa cemas. Bisa didefinisikan tidak semudah itu. Adjektif itu sulit, tidak bisa didefinisikan. Merah, kata sifat, tidak bisa didefinisikan karena relativitas mengatakan warna merah unlimited merah, bisa menjadi sekian miliar warna merah yang tidak sama. Apa definisi merah? Nggak ada definisinya. Nggak ada, nggak bisa. Itu adalah fatwanya Aristoteles. Iya. Lautan putih, saya kasih tetes, satu tetes dari lautan merah, tetes. Ini lautan yang putih sudah beda dengan yang pertama, dikasih satu tetes, dua tetes, tiga tetes, triliun tetes, miliar tetes, miliar triliun tetes, berapa triliun merah, dia akan ada sama, dan bedanya sangat kecil. Itu harus sudah pakai aturan-aturan kuantum, nggak sama. Nah, itulah makanya tidak usah mencoba. Jadi itu namanya bukan definisi, yang ada hanya deskripsi. Deskripsi. Itu bedanya. Ya, takbir, ruku, sujud, akhirnya salam. Oh, itu namanya sholat. Itu deskripsi. Ya. Dalam teori ilmu terminologi, cara mendefinisikan sesuatu itu tidak mudah. Syaratnya dua, gampang padahal mah. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Nah, itu susah. Hah? Susah itu. Iya, susah. Ketika seorang anak bertanya kepada ibunya, baru belajar bicara, "Mama, kursi itu apa?" Kata ibunya, "Tempat duduk." Sudah selesai. Dikiranya selesai kan? Tidak. Siang hari ibunya nyari gunting, nggak ada guntingnya. Tapi diingat anaknya tadi pagi main gunting. Nah, sini, kamu main gunting kan? Iya. Gimana sekarang? Oh, saya ditaruh di atas kursi, Bu. Gimana? Di depan rumah. Udah. Ya keluar. Nggak ada kursi, kok di depan kursi? Mana itu? Itu mah namanya buk. Buk tuh tembok di depan selokan depan rumah, yang tempat duduk orang namanya buk. Di situ. Kenapa dia mengatakan itu kursi? Karena ibunya mengatakan kursi itu tempat duduk. Terlalu luas. Ya, tidak setiap tempat duduk adalah kursi. Nah, itu tidak luas, terlalu luas, itu berlebihan. Akhirnya diperbaiki lagi. Ya, perbaiki lagi. Yaitu ini, kursi itu adalah perabotan rumah tangga. Pengen yang lengkap biar jelas. Perabotan rumah tangga yang terbuat dari kayu, berkaki 4, gunanya buat duduk. Dikiranya selesai. Sore hari banyak tamu, kurang kursi. Nah, tolong ambil kursi di kamar. Masuk lagi, nggak ada kursinya. Di kamar kan banyak kursi, nggak ada. Masuk, itu apa? Ini kan plastik. Ya, ini kan 350 tahun sebelum Masehi. Ilmu terminologi sudah digarap oleh Aristoteles. Iya kan? Ya iya. Nah, itu makanya. Jadi ya sampai ini definisinya belum selesai, kemudian sholat dilebih-lebihkan seolah segala-galanya. Nanti di hari kiamat amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau orang tidak sholat, apapun amal kebaikannya tidak bakal diterima. Ya kan begitu, pernah dengar kan? Itu kan lebih-lebihkan. Kalau iya, sholat itu tiang agama dan yang menentukan segala-galanya,
seharusnya sholat itu seragam loh Pak. Ya. Ya, ternyata macam-macam juga ya. Cara sholat. Ditemukan alat bukti. Paskibra yang saya yang sendalnya copot tuh. Mandi. Mm-mm. Kali mandi. Nah, itu seluruh Indonesia sama caranya, maju jalan dak 1 2, kapan dia melepas sama karena ada latihan bersama. Kenapa sholat tidak ada? Berarti kan tidak ada latihan bersama, Pernah ada pelatihan tidak ada penyeragaman. Ada pelatihan sholat khusyuk itu gimana? Nah, kemudian ditambah lagi di Al-Qurannya sendiri perintah sholat itu dicawek aja, aqimus sholat. Tidak dijelaskan berapa kali bagaimana caranya. Jadi kalau Pak Jenderal mendapat perintah dari Pak Kapolri sekilas lintas, berarti penting nggak? Kalau yang berulang-ulang, Ya harus ya. nah yang berulang-ulang itu infak Pak. Keadilan sosial itu yang berulang-ulang dan melawan kediktatoran. Nah, sehingga saya mengatakan ketika orang beragama terlalu melebih-lebihkan ibadah-ibadah ritual, mengabaikan ibadah sosial, agamanya bohong. Ketika orang membesar-besarkan ibadah ritual, mengabaikan ibadah sosial, agamanya bohong. Kata Tuhan begitu. Araitalladzi. Iya. Sholatmu rajin, anaknya terlatar, agama bohong. Orang miskin gak kelaparan, bohong. Coba kita maknai agama ya sangat mengusung pada keadilan sosial, pada supremasi hukum, itu yang penting. Saya juga sama seperti orang lain mengharapkan. Tapi nanti kalau supremasi hukum otomatis larinya ke fikih lagi. Saya kira Selama disepakati kan ada masalah. Saya kira Pak, hukum tidak menyelesaikan persoalan. Hukum tidak menyelesaikan persoalan. Walaupun tujuan hukum itu sendiri untuk keadilan, kepastian. dan Romawi kedaulatan. itu salah satu negara yang paling hebat di bidang hukum. Bisa hancur menghadapi krisis konstitusi Romawi. Akhirnya bukan hukum yang berperumahan, adalah moral. Iya dong. Sebab bagaimanapun juga demokrasi juga dengan moral, kebebasan juga dengan moral. Iya dong. Setuju juga. Iya dong. Makanya ada moral hukum. Ya iya dah itulah. Sebab ketidakadilan itu terdapat di ruang pengadilan kok Pak. Iya kan? Yang disumpah dengan Al-Quran. Iya. Itu persoalannya. Jadi kita kembali lagi nanti ujung-ujungnya. Ini mumpung ini. Yuk kita kembali tasawuf sebagai satu upaya yang paling efektif dan efisien untuk membangun moral bangsa ini. Ya. Benar. Jadi nanti kalau sudah sufi itu agamanya dengan rasa Pak, bukan dengan logika. Agama itu dengan rasa bukan dengan logika. Saya punya sawah 100 hektar, nyumbang masjid 10.000, bener nggak? Iya iya. Kalau saya buruh tani pantas lah. Dan wilayah rasa lebih luas daripada wilayah logika. Iya. Banyak yang semua logis
tapi perasaan nggak cocok kok. Bagus banget, bagus banget, gak benar. Tapi tetap kalau kita memahami atau menginterpretasikan ayat ataupun hadis gitu ya, ya tetap harus mengedepankan logika juga kan. Iya, memang logika. Tapi nanti pada di penghujungnya tetap yang menjadi putusan itu adalah berdasarkan rasa. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan wa idza lam tastahi fa'al ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, silakan go ahead. Malu enggak? Malu ya udah kamu. Jadi kalau kita menggunakan budaya, kalau budaya malu saja itu kita terapkan, kita sudah benar loh. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah. Ya kayak di Indonesia nabi itu sampai pakai rasa. Iya rasa. Tapi yang lucu lagi ini apa? Kita negara demokrasi. Katakanlah demokrasi yang tidak demokrasi yang dalam tanda kutip liberal, yaitu partisipatoris, melibatkan partisipasi seluruh masyarakat. Kan begitu ya. Perspektifnya adalah untuk menjunjung tinggi kebersamaan, kesetaraan atau rasa keadilan. One man, one vote. Pertanyaannya, apa ya adil? Buya yang notabene ulama, ya kan, punya hak satu suara. Cuma tukang beca. Kan sama misalnya kita punya anak 5, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang universitas, ya kan, supaya adil, ya kan, kasih semua sama rata 100.000 per orang, kan jadi gak adil malah. Rasa keadilan secara matematika adil kan. Adil yang kita capai itu nggak mungkin 100%. Keadilan yang paling hebat dalam dunia selama ada dunia ini paling tinggi 80%. Nggak ada 100% keadilan. Ukurnya gimana? Hanya milik Tuhan. Iya.